Oke, sudah saya proses rekam. Ini sih saya sekali tidak bisa screen, tidak bisa share screen, jadi saya share materinya di grup WA, PDF, kemudian kebaca. Nah, saya bacanya jadi kesulitan, kecil-kecil. Malam hari ini kita akan memulai untuk konsep kita di hari ini. Kita sudah masuki sesi yang kelima, dan saya mau sampaikan sesuatu yang menurut saya ini juga dasar bagi kekristenan, tapi seringkali banyak anak-anak Tuhan yang jatuhnya di posisi yang ini, yaitu tentang gambar diri. Sebelumnya kita berdoa dulu, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan pertemukan kami di sela-sela waktu kami libur ini Tuhan, sediakan diri untuk belajar firman-Mu, berkati semua kami Tuhan, untuk semua perlengkapan, jaringan, peralatan yang kami pakai semua aman Tuhan sampai selesainya Zoom ini, ya kami semua boleh menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami masing-masing. Hati sehingga kami bisa mengikuti dengan sebaik mungkin dan kami boleh belajar yang terbaik malam. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, roh jiwa tubuh ini, seluruh pikiran kami, juga waktu yang ada Tuhan Yesus yang beracara bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, malam ini kita belajar namanya gambar diri atau citra diri. Itu juga seringkali disampaikan dalam pembelajaran dasar-dasar firman Tuhan. Itu saya sampaikan setiap kita yang ada di sini. Nah, oke, kita akan membuka dari membaca dari Kejadian 1 ayat 7. Ini adalah dasarnya mengenai gambar diri. Bisa dibuka dari Alkitab atau dari bacaannya. Kita tolong dimulai dari Siska dulu. Kejadian 1 ayat 27. Atau kita baca sama-sama aja. Kejadian 1 ayat 27 dibuka. Apa, di-unmute mic-nya. Kita baca sama-sama Kejadian 1 ayat 27. Di Siska kok ada dua ini? Ada dua akun. Sudah? Oke. Coba dibuka sebentar mic-nya. Sinta, Alicia, Nara, dan Siska. Oke. Kita baca bersama-sama Kejadian 1 ayat 27. Ini kok menghilang Sinta dan Siska? Sinyal saya jelek, bisa keluar-keluar masuk. Oh, sinyal jelek. Tadi kok bisa dua akun? Gimana itu? Soalnya kan keluar masuk, jadi Oh, satunya belum keluar terus masuk lagi. oke. Nah, sekarang mumpung masih masuk, kita baca Kejadian 1 ayat 27. Sama-sama. Ya, oke ya. Nah, 1, 2, 3. Maka Maka Allah menciptakan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. menurut Menurut gambar gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan dan perempuan diciptakannya diciptakannya mereka. mereka. Ya, jadi manusia itu istimewa, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menurut gambarnya Tuhan. Kita ini diciptakan, tidak menurut gambar yang lain-lain, tapi menurut gambar. Nah, jadi di kehidupan kita masing-masing ini adalah serupa dengan gambar. Nah, bukan berarti bahwa, oh, wajah Tuhan itu seperti Alicia, oh, wajah Tuhan itu seperti Sinta dan sebagainya. Tapi apa yang dimaksud dengan serupa dengan gambarnya Tuhan? Nah, kita belajar mengenai gambar diri.
Gambar diri yaitu penilaian atau cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita memandang diri kita sendiri itu adalah gambar diri. Bagaimana kita memandang diri sendiri, demikianlah jadinya kita. Kalau kita punya gambaran diri dengan benar, gambar diri kita baik. Namun kalau kita mempunyai cara pandang yang salah, maka gambar diri kita akan rusak. Contohnya kalau misalkan kita mempunyai gambar diri, saya ini orang yang gagal, saya ini orang yang nggak ada gunanya, saya ini orang yang nggak ada artinya. Maka gambar diri kita akan rusak karena kita menilai diri kita sendiri juga salah. Tuh, aku ini memang lahir dari keluarga yang miskin, nggak apa. Jadi nggak ada harapan. Nah, itu salah. Boleh kita lahir dari keluarga yang tidak apa, tapi kita punya pengharapan. Tapi kalau gambar kita, gambar diri kita benar, kita berkata bahwa eh, saya memang dari keluarga yang tidak mampu. Saya percaya bahwa masa depan saya aman. So, saya ini orang yang diberkati Tuhan. Saya ini orang yang berharga di hadapan. Maka gambar diri kita adalah gambar diri yang baik. Nah, jadi gambar diri itu penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Tentu dalam penilaian yang baik, yang benar, dan yang salah. Yang salah itu apa? Ada orang yang menilai dirinya itu terlalu rendah, seperti tadi. Saya ini nggak punya apa-apa, saya ini nggak berguna. Tapi ada juga orang yang menilai dirinya sendiri terlalu tinggi, over, berlebihan, menjadi sombong bahwa saya ini lebih daripada yang lain. Saya ini lebih baik, lebih kaya, dan sebagainya. Ini Siska punya saudara kembar ya. Lah, ada dua. Iya Siska, tahu. Ini. Nah, Ya, hal yang utama harus kita sadari yaitu bahwa Tuhan menciptakan kita menurut gambar dirinya. Disebut dengan istilah dalam bahasa Yunani yaitu imago Dei. Coba dilihat di teksnya itu. Imago Dei. Imago Dei. Kalau bisa baca yang di saya kirim itu bisa dibaca. Imago Dei. Imago itu gambaran, Dei itu Tuhan. Sinta pernah dengar istilah ini? Imago Dei. Pernah dengar? Sinta? Belum pernah. Saya kira kalau di apa sekolah Alkitab diajarkan. Imago Dei itu artinya adalah kita ini segambar dengan Tuhan, segambar dengan Allah menurut gambar. Imago itu bahasa Yunani. Kalau di dalam bahasa Inggris kan image atau image. Image itu kan gambar. Kalau di komputer kan ada image atau WA itu HP itu image itu gambar. Jadi kita serupa dengan gambar. Kalau kalian tahu kata-kata day atau dio, nah, itu artinya Tuhan. Atau deo, dei, dio, atau deo itu dalam bahasa Yunani artinya Tuhan. Kalau pernah dengar lagu Natal ada Gloria in excelsis Deo, Deo itu artinya Tuhan. Apa yang dimaksud dengan segambar dengan rupa Tuhan atau imago Dei? Yang pertama, kita ini salinan atau kopiannya Tuhan. Tentu sekali lagi bukan secara fisik, melainkan secara karakter, pola pikir, dan perilaku. Secara karakter yaitu ketika kita memunculkan sikap hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari kita memunculkan karakter yang indah, menghasilkan buah-buah roh yang bisa dinikmati oleh orang lain. Disitulah kita sedang memunculkan karakter yang sesuai dengan gambar diri Kristus. Di poin-poin awal ini saya sampaikan dulu kebenarannya mengenai imago Dei, tentang gambar diri yang benar. Nanti di bawah belakangan itu saya akan munculkan gambar diri yang salah. Dan kita seringkali ada di gambar diri yang salah. Bisa saya sharekan tentang gambar yang. Nah, yang pertama kita ini kopiannya Tuhan. Kopiannya itu secara karakter. Nah, munculkan buah-buah roh. Nah, Alicia, buah-buah roh itu apa saja? Bisa sebutkan tiga? Nggak bisa, Mister. Hah? Nggak Buah-buah tahu. itu nggak tahu. Iya.
Galatia 5, 22 sampai 23. Masih ingat, Nara? Buah-buah roh, apa saja, Siska? Buah-buah roh. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, terus apa lagi? Kemurahan dan penguasa kebaikan, terus penguasaan diri. Ada di Galatia 5, 22 sampai. Kita memunculkan buah-buah roh itu secara karakter, kita memunculkan bahwa inilah kita ini salinannya Tuhan dengan karakter yang sesuai kepada. Kalau diomongi orang lain kita sabar, oh, berarti sama, Tuhan juga sama. Kalau kita bisa berbuat baik pada orang lain, sama seperti itulah Tuhan juga berbuat. Kita ini salinannya, kopiannya Tuhan secara karakter. Kita bisa memiliki damai sejahtera, bisa memiliki sukacita, mengasihi. Secara karakter kita adalah salinannya Tuhan. Yang kedua, disebut salinannya atau kopian Tuhan itu secara pola pikir. Roma 12 ayat 2. Siapa yang bisa buka Alkitab, bisa dibaca Roma 12 ayat 2. Sinta, bisa buka Alkitab? Roma 12 ayat 2. Silakan dibaca. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, firman Tuhan mengajarkan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu artinya, bukan berarti kita tidak boleh melakukan sesuatu yang sama, tapi tidak boleh menjadi serupa dalam pola pikir. Harus berubah. Kalau orang dunia, pola pikirnya diperlakukan jahat, akan berlaku jahat juga. Salah. Kalau orang lain ambil yang bukan haknya, dan saya juga melakukannya, berarti kita masih pola pikir. Bahkan biasanya kalau artis berbuat sesuatu tindakan, orang lain pun akan menirunya. Itu pola pikir dunia. Pola pikir dunia yaitu pola pikir yang sia-sia, yang semaunya sendiri, dan cenderung berpusat pada diri sendiri. Pikiran kita harus sama seperti Kristus, tidak mengikuti pola pikir. Kalau kalian tahu di Korea Selatan yang sekarang ini sedang eh, disukai banyak orang, anak-anak muda di dunia, mereka itu ada gerakan namanya menolak tua. Di- Tidak mau kalau sampai umur 30 sudah dianggap tua. Akhirnya apa? Sebelum umur 30, kalau sudah mencapai umur 30, banyak yang bunuh diri karena tidak mau menjadi tua. Kan satu pola pikir yang salah. Ya, tidak mau tua, akhirnya bunuh diri supaya tidak menjadi tua. Nah, ini adalah pola pikir yang kita tidak boleh. Jadi, kita harus punya pola pikir yang benar. Kita ini salinannya Tuhan secara karakter, secara pola pikir, dan juga secara perilaku. Perilaku kita semestinya harus seturut apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ketika dicaci maki, tidak membalas. Tuhan Yesus yang dicaci maki, diapa-apakan, dia tidak balas, bahkan diam saja. Karena tahu bahwa mereka tidak ngerti apa yang diperbuat. Mengasihi orang yang berbuat jahat, memberi tanpa menuntut balas. Seringkali kita memberi, tapi kita menuntut balas. Oh, dulu ya kamu saya kasih, sekarang nggak ngasih ke saya. Jadi sakit hati. Atau tidak mengatakan hal yang menyakitkan hati. Ini adalah kita menjadi sama dengan Kristus, sama dengan Tuhan dalam kita saling. Apakah ini mudah dilakukan? Oh, tidak mudah, tapi kita mau belajar. Jadi dia memiliki pola pikir seperti yang Tuhan ajarkan. Sampai di sini masih bisa dipahami. Kita ini adalah salinannya Tuhan, kopiannya Tuhan. Kopiannya itu sama seperti Tuhan, segambar dengan Tuhan. Sekali lagi bukan dalam fisik, karakter, pola pikir. Kemudian kebenaran yang kedua,
bahwa kita ini segambar dengan Tuhan, yaitu bahwa kita berharga dalam pandangan. Kita ini diciptakan segambar dengan Tuhan, memiliki arti bahwa kita ini mulia, kita ini indah, berharga, dan istimewa di hadapan Tuhan. Coba dibuka Yesaya 43 ayat 4, dibaca oleh Siska, bisa? Yesaya 43 ayat 4. Pak Siska bisa membacakan buat kita semua. Yesaya 43 ayat 4. Siskanya bisa mendengar. Atau Alicia, bisa? Si Siskanya hilang-hilang. Yesaya 43 ayat 4. Ini sebuah ayat yang terkenal sekali. Yesaya 43 ayat 4. Ayatnya tadi berapa, Mister? Yesaya 43 ayat 4. Silakan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ya, dikatakan oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dalam pandangan. Kemudian dikatakan karena engkau berharga di mataku, itu adalah ya, kalau kita berharga di hadapan Tuhan, kita ini mulia. Tuhan tidak pernah membuat kita. Bahkan sebenarnya kita ini lebih tinggi dari malaikat. Cara bisa baca Alkitab? Ibrani 1 ayat 14. Ibrani 1 ayat 14. Silakan di Janara. Ini Siska. Bukankah mereka adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ya, dikatakan bahwa bukankah melayan lebih tinggi dari malaikat. Malaikat itu cuma melayani kita. Jadi melayani kita, umat tebusannya kita. Nah, kita ini lebih tinggi dari kedudukan kita, lebih mulia, lebih berharga. Karena mengapa kita ini lebih berharga? Tuhan Yesus tidak mati untuk menebus dosa malaikat. Dia mati untuk menebus dosa dan kesalahan kita sebagai manusia. Malaikat kalau bersalah dihukum, ditendang keluar dari surga. Tapi kalau manusia bersalah dan menyesal, bertobat dosanya, kita ini berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita memiliki akses untuk bertemu dengan Tuhan kapanpun dan dimanapun. Bahkan perhatikan, apapun warna kulit kita, hitam, putih, sawo matang, sebagainya, bentuk mata kita bulat, tipis, sipit dan sebagainya, atau tinggi badan, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada bahkan yang mini. Berat badan kita juga, apakah gemuk, kurus, langsing, asal suku, dan latar belakang kita yang lain. Di hadapan Tuhan kita ini berharga. Kita ini istimewa, dan kita ini mulia. Bahkan kita disebut sebagai harta kesayangannya Tuhan. Nah, silakan. Siska misalkan tidak menampakkan wajah, bisa tidak membaca Keluaran 19. Soalnya kalau tampakkan wajah nanti keluar masuk kuat sinyalnya. Tapi apakah bisa Siska membaca? Keluaran 19 ayat 5.
Sebentar ya. 219 ayat 5. Ya, kadang-kadang kalau malam itu sinyalnya berantakan. Apalagi kalau hanya pakai kuota. Sudah? Kamu? Tuh, hilang sekali. Cinta, bacakan, minta tolong. Sudah ketemu? Keluaran 19 ayat 5. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Nah, ini janji ini diucapkan oleh Tuhan pada bangsa Israel yang berlaku untuk kita hari ini. Kita dianggap sebagai harta kesayangannya. Kita ini adalah umat kesayangannya Tuhan, harta kesayangannya. Yang namanya harta kesayangan, kita ini tentu dipelihara. Kita ini tentu dijaga sebaik mungkin. Kita ini dijaga sebaik mungkin sama Tuhan, namanya harta kesayangan, koleksi pribadi. Dan namanya koleksi pribadi tentu tidak akan ditaruh begitu saja, akan dilakukan secara khusus. Kalau ada orang yang mengejek kita, kondisi fisik kita, suku kita, atau apapun, tidak usah khawatir. Tuhan menyayangi kita lebih dari orang lain. Kita ini kopiannya Tuhan. Yang pertama, kita segambar dengan rupa Tuhan karena kita ini salinannya Tuhan. Yang kedua, kita berharga. Yang ketiga, Tuhan memiliki rencana yang indah atas hidup. Tuhan itu punya rencana, rancangan, dan karya yang indah atas hidup. Yeremia 29 ayat 11 bisa dibantu baca oleh Alicia. Coba dicari Yeremia 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11. Juga satu bagian banyak Ayat Yeremia 29 ayat 11. Silakan. Berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, Tuhan. Dan Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Memberikan pada kita hari depan yang rencana Tuhan itu ajaib dan mulia. Sekalipun yang kita alami saat ini situasinya tidak menyenangkan. Rancangan Tuhan itu indah. Walaupun kita dilahirkan dari latar belakang yang tidak indah dan situasinya tidak kita inginkan. Mungkin hari ini kita melihat latar belakang keluarga kita kok tidak seperti anak-anak yang lain. Tapi percayalah, rancangan Tuhan tetap indah berlaku bagi kita hari. Sebagai contoh, saya tuliskan di PDF itu, Daud sekalipun dikejar-kejar oleh Raja Saul, lari dari satu gua ke gua yang kelihatannya kan tidak indah yang dia alami. Pada akhirnya, dia menjadi raja atas bangsa Israel. Keseluruhan menggantikan Raja Saul. Ada seorang anak muda bernama Yusuf. Dia dijual oleh saudara-saudaranya untuk jadi budak. Dibuang ke dalam sumur. Kemudian ada orang yang membeli. Terus dijadikan budak. Budak itu beda dengan pembantu. Kalau pembantu masih dibayar. Budak enggak. Dia kerja di seorang pemimpin di Mesir. Bahkan tidak hanya dijadikan budak, dia dipenjara. Satu kali, kemurahan Tuhan. Dalam waktunya Tuhan, dia menjadi penguasa. Tuhan Yesus pun pernah diolok, dihina, dan difitnah. Pada akhirnya dia bangkit dari kematian untuk membuktikan yang dia. Hari ini bagaimana dengan kehidupan kita?
Miliki, yakini, dan percayalah bahwa rencana Tuhan itu indah atas hidup setiap. Melalui hal ini kita akan memiliki gambar diri yang benar kita, bahwa kita ini berharga, kita ini mulia, kita ini harta kesayangannya. Dan Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita. Itu yang harus kita tanamkan. Nggak peduli di depan kita hari ini ekonomi nggak baik. Nggak peduli kesulitan bayar uang sekolah. Nggak peduli keluarga berantakan. Percaya bahwa rencana Tuhan itu. Kita ini mulia. Tapi ada kalanya seseorang memiliki pandangan yang salah tentang dirinya. Sehingga gambar dirinya menjadi rusak. Nah, kita akan belajar bahwa beberapa hal yang menjadikan gambar diri kita hancur, rusak, dan berantakan. Gambar diri kita yang segambar dengan Allah ini dirusak oleh iblis. Dia nggak suka kita punya kebenaran bahwa kita ini berharga di hadapan. Hal ini membuat seseorang memiliki cara berpikir yang salah. Jadi kita ini sudah benar di hadapan firman Tuhan. Tapi iblis merusak. Dia membisikkan kata-kata yang salah. Sehingga kita jadi seorang yang memiliki gambar diri yang salah. Nah, coba kita uh, evaluasi. Apa gambar diri kita yang salah? Yang pertama yaitu takut gagal. Pernah nggak kita ini takut gagal? Konsep berpikir yang salah itu apa? Kegagalan adalah sesuatu yang mengerikan dan akhir dari segala. Misalkan kerjakan sesuatu, nilainya ternyata jelek. Dan kita merasa bahwa berarti saya nggak bisa apa-apa. Ini adalah sesuatu yang mengerikan. Ini adalah sesuatu yang saya nggak mau mencoba. Akhirnya berikutnya apa? Lebih baik tinggal dalam situasi yang lama daripada mencoba sesuatu yang baru. Sehingga hidupnya stagnan, hanya itu begitu saja. Orang yang takut gagal, dia takut mencoba. Karena apa? Karena nanti gagal lagi, nanti salah lagi. Pernah nggak ngalami situasi seperti itu? Takut ngomong, takut bicara di depan umum. Ketika sekali bicara ditertawakan, sehingga kita takut. Mengapa orang jadi takut gagal? Karena mengalami gagalan demi kegagalan, menyebabkan trauma. Mungkin gagalnya nggak sekali, tapi 2 kali. Saya pernah juga mengalami situasi ini. Saya takut gagal. Kalau ngomong pada orang, ngadep sesuatu, pas gagal. Kerjakan sesuatu, nanti pas tidak berhasil. Jadi trauma. Kemudian juga mungkin menghadapi tuntutan yang keras dari orang tua, dari lingkungan sosial, supaya berprestasi tinggi. Jadi depresi. Dan adanya anggapan bahwa dunia hanya dapat menerima orang yang sukses dan berkompeten dalam segala hal. Jadi, orang seperti saya ini tidak bisa. Yang bisa itu orang yang seperti dia. Ngomongnya baik, lancar, terus punya prestasi. Sementara kita prestasinya biasa-biasa saja. Tapi memiliki konsep berpikir yang benar, bahwa sekalipun kemampuanku terbatas, Tuhan tetap akan memakai hidup untuk kemuliaan Allah. Nah, ada satu ayat bisa dibuka, Siska bisa mengikuti, buka 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Siska sudah bisa? Siska masih bergabung? Atau Nara dulu? 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Silakan dibaca Nara. 1 Korintus 1 ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28,
Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29, supaya jangan ada seseorang manusia pun yang memegangkan diri di hadapan Allah. Iya, apa yang bodoh bagi dunia, apa yang memalukan, dan apa yang lemah bagi dunia, itu yang Tuhan pilih untuk yang bodoh, yang memalukan, yang lemah, yang hina, yang tidak terpandang. Itu yang Tuhan pilih. Yang menurut orang dunia kita ini tidak berarti. Itu yang Tuhan pilih. Karena Tuhan tidak memilih orang yang merasa mampu, orang yang merasa bisa, orang yang merasa dirinya baik. Itu yang Tuhan nggak pilih. Yang pilih adalah orang-orang yang menurut dunia itu adalah tidak terpandang. Orang-orang menurut dunia tidak masuk hitungan. Bisa jadi itu adalah kita. Jadi kalau takut gagal, perhatikan bahwa sekalipun kemampuan saya terbatas, Tuhan akan memakai saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, gambar diri yang salah yaitu takut ditolak. Takut ditolak yaitu apa? Penolakan dari seseorang menunjukkan bahwa diri saya lemah atau buruk. Jadi orang merasa minder dan tidak percaya diri. Pernah nggak kita mengalami takut ditolak? Takut ditolak itu bukan berarti takut cintanya tidak diterima. Tapi misalkan kita mau berbuat sesuatu, menyampaikan sesuatu, nanti waduh jangan-jangan saya tidak diterima, itu jangan-jangan saya malah dimarahi. Saya kalau ngomong ke orang tua saya, jangan-jangan saya malah disalahkan. Itu sudah punya konsep percaya diri. Ya, jadi minder, tidak percaya diri, ya, kehidupannya merasa dituduh terus. Kemudian konsep yang salah yaitu suara mayoritas atau pendapat orang lain yang dihormati selalu. Jadi kita mau berbicara, takut nanti pas pendapat kita tidak diterima. Tapi kalau orang lain yang ngomong, kalau orang itu yang bicara, pasti diterima. Dan kita punya konsep berpikir yang salah. Kita jadi orang yang grogi, minder, tidak berani berpendapat. Karena nanti pas disalahkan. Bahkan konsep yang salah itu apa? Orang yang baik atau yang terhormat, atau orang yang kaya adalah orang yang diakui atau disetujui oleh semua orang. Nah, ini adalah konsep yang salah. Mengapa orang takut ditolak? Misalkan mengalami trauma di keluarga, dibuang, dikucilkan, atau dibanding-bandingkan. Ada yang pernah dibanding-bandingkan, adik lebih sukses dari kakaknya, oh kamu nggak seperti kakakmu, atau kakaknya lebih baik dari adiknya. Kamu nggak seperti adikmu itu loh, adikmu itu baik. Seorang anak dibandingkan dengan temannya, dan sebagainya. Takut ditolak dalam sekolah atau lingkungan masyarakat, diejek, dikucilkan, atau didiskriminasi. Biasanya karena nilainya jelek, positif tubuhnya kecil, atau karena suku-suku tertentu, sehingga ditolak. Bahkan orang takut ditolak karena apa? Terlalu dimanjakan. Semua keinginannya dituruti. Jadi tidak siap kalau ada orang lain yang menentang pendapat atau pandangan. Bahkan kalau keinginannya tidak dipenuhi, maka orang tua atau orang lain dia jahat pada. Pernah tidak kita ini minta apapun dituruti. Tapi satu kali ketika kita minta dan tidak disediakan, kita merasa bahwa orang tua kita jahat. Itu adalah orang yang terlalu dimanjakan. Konsep berpikir yang benar yaitu aku tidak takut menghadapi orang yang mengejek dan menolak aku. Karena aku hidup untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Bahkan kita bisa berkata, saya tidak takut dengan penolakan dari manusia. Sebab Tuhan Yesus sudah menerima saya apa adanya.
Coba minta tolong dibaca oleh Sinta. 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel pasal 16 ayat 7, silakan. 1 Sinta. Samuel 11 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Ya, manusia melihat apa yang dipandang oleh secara fisik, kecantikan, kebaikan, atau kegagahan. Tapi Tuhan melihat jauh ke dalam hati. Mungkin penampakan kita tidak sebaik yang lain, baju kita mungkin biasa-biasa saja. Itu yang melihat jauh ke dalam. Itu yang Tuhan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang takut ditolak. Tuhan saja menerima kita. Tuhan Yesus mau menerima kita apa. Kemudian ada ayat yang baik sekali, Mazmur 27 ayat 10, dibaca oleh Alicia. Mazmur 27 ayat 10. Mazmur 27 ayat 10. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya, ayat ini ditulis oleh Daud. Ayah ibunya menolak. Daud ini adalah termasuk anak yang tidak diperhitungkan. Dia dibandingkan oleh saudara-saudara. Sehingga dia merasa bahwa ayah dan ibunya menolak aku. Tapi dia percaya bahwa Tuhan yang di sekalipun orang tua kita mungkin menolak kita, membenci kita, tidak menganggap kita, tapi percayalah Tuhan menyambut. Jadi konsep berpikir yang salah itu takut gagal dan takut ditolak. Yang terakhir adalah takut masa lalu. Banyak orang berpikir bahwa kesalahan kita di waktu yang lalu sangat memalukan dan tidak akan pernah diampuni, tidak akan pernah terampuni. Kemudian konsep berpikir yang lain, takdir saya memang buruk, saya memang dari keluarga seperti ini, masa depan saya suram, tidak akan ada harap. Mengapa orang jadi takut masa lalu? Karena kurang percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Pengampun, Penyayang. Jika kita minta ampun pada Tuhan, Dia menerima kita, Dia tidak menolak kita. Dan juga eh, mendapat pemahaman bahwa kasih atau pengampunan itu ada batasnya. Itu ada batasnya gimana? Kamu kalau bersalah 1-2 kali masih diampuni. Kalau lebih dari itu, kamu dihukum. Biasanya orang-orang seperti itu. Masih orang Jawa. Kalau masih 1 kali, 2 kali bersalah, tidak apa-apa. Kalau berkali-kali, ya, kamu tidak bisa dimaafkan. Membuat orang jadi takut terhadap masalah. Sekarang sudah berkali-kali bersalah. Konsep berpikir yang benar apa? Sekalipun masa laluku buruk, aku percaya Tuhan tetap menghargai. Tuhan masih mau mengampuni dosa-dosa dan memberikan masa depan yang cerah dan penuh harapan. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi di Yeremia 29:11. Bahwa hari depan kita penuh harapan. Dan juga Yesaya 43:4 bahwa kita ini berharga dan mulia dalam pandang. Ayat terakhir Yesaya 1 ayat 18 dibaca Nara. Coba Yesaya 1 ayat 18. Ini bukti bahwa Tuhan itu mengampuni. Yesaya 1 ayat 18. Bisa menemukan Nara? Silakan. Nara. Yesaya 1 ayat 18, marilah baiklah kita berbakara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi,
akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, sekalipun merah seperti kimisi itu seperti darah, tapi akan menjadi putih. Dan sekalipun merah seperti kain kesumba, bisa menghapuskan, membersihkan bahwa di hadapan Tuhan. Sekalipun kita punya dosa masa lalu yang berat, itu besar, Tuhan masih mau menerima kita. Tuhan masih menghargai kita, mengampuni dosa kita, dan memberikan masa depan yang cerah dan penuh harapan. Jadi saya ulangi, kita ini serupa dengan gambar Tuhan, yaitu kita ini salinannya Tuhan, kopiannya Tuhan. Yang kedua, kita ini berharga dalam mata. Dan Tuhan memiliki rencana yang indah atas hidup. Ini adalah gambar diri yang benar. Tapi kita punya gambar diri yang salah seringkali. Itu apa? Takut gagal, takut ditolak, dan bahkan takut terhadap masa lalu. Karena masa lalu kita pernah berbuat salah, masa lalu kita pernah melakukan sesuatu yang bodoh atau konyol, dan kita takut kalau kita tidak terlalu percaya bahwa Tuhan mau memberikan pada masa depan yang cerah. Malam hari ini coba kita sharing sedikit. Apakah kita pernah mengalami situasi gambar diri kita yang susah? Saya ini terlahir dari orang yang gambar diri saya ini kurang baik. Ya ada Nara, tapi ya dia mungkin kurang banyak tahu tentang saya di waktu ketahui. Bahwa saya ini adalah seorang yang dilahirkan perempuan. Anak pertama laki-laki, kedua laki-laki. Ya seharusnya diharapkan itu perempuan. Ternyata lahir saya. Saya seorang laki-laki. Tidak disiapkan nama yang baik. Anak pertama dan kedua namanya bagus. Yang ketiga pun disiapkan nama yang bagus. Tapi perempuan. Tapi berhubung yang lahir laki-laki. Ya nama seadanya saja. Oki itu Raharjo ya. Sebenarnya nggak ada artinya. Hanya sekedar ya dipasang-pasangkan. Karena Oktober ya. Akhirnya saya bertumbuh menjadi seorang anak yang tertolak, minder. Saya takut kalau ngomong nanti disalahkan. Saya susah untuk bicara, takut ditertawakan. Sampai banyak hal yang memalukan terjadi dalam saya dalam masa-masa saya bertumbuh. Dari seorang anak TK, SD, sampai SMP bahkan atau mungkin SMA. Saya malu kalau melihat orang lain yang lebih mampu dari saya. Saya akan minder. Saya nggak bisa seperti itu. Sampai ketika SMA pertengahan, kelas 2 SMA, saya mulai pulih. Saya mulai menyadari bahwa Tuhan ampuni saya. Tuhan menerima saya. Sekalipun kondisi saya seperti ya pelan, tapi pasti Tuhan sudah berikan saya sampai hari ini. Jadi orang yang nggak mampu, memang keluarga saya tidak mampu, tapi saya menjadi minder sama sekali. Dibandingkan kakak saya yang satu dan dua, saya menjadi anak seringkali juga kalau ngomong sesuatu ke mereka atau ke orang tua, saya dulu sering dimarahi dan salah. Itu membuat saya tidak berani untuk terus terang. Saya sampai punya pendapat prinsip bahwa lebih baik saya tidak terbuka, tidak ngomong sesuatu dengan jujur, daripada ngomong dengan benar malah disalah. Nah, nggak jujur salah, ngomong jujur dimarahi. Akhirnya membuat saya jadi orang yang pendiam, pendendam, menyimpan segala sesuatu. Tapi ya pelan tapi Tuhan sudah begitu. Karena saya menerima kebenaran bahwa saya berharga di mata. Sekalipun orang tua saya menolak, Tuhan itu yang punya kehidupan saya sampai hari ini boleh memberkati orang. Oke, kita akan masuk sesi praktek atau sharing. Adakah di antara kita pernah mengalami gambar diri yang salah? Setidaknya 3 hal tadi. Takut gagal, takut ditolak, atau takut masa lalu. Ini adalah 3 yang mendasar. Membuat orang jadi minder, sakit hati, kepahitan. Jawab. Kak Cinta, bisa cerita pernah mengalami sesuatu? Silakan. Tidak apa-apa.
Apa ya? Pernah ngalami Mungkin gambar dirimu yang salah. takut ditolak mungkin, Pak. Gimana itu? Hmm. Hmm. Takut ditolak gimana? Kayak misalnya mau melakukan sesuatu takut orang lain mikirnya jelek terus salah atau gimana. Jadi banyak kesempatan yang dilewatkan karena nggak berani melakukannya, Pak. Karena kalau melakukan, nanti pas salah. Iya, Semoga nanti pas, loh kok begini? iya. Ya, hari ini ketika sudah terima sharing kita, kalau takut ditolak itu kita punya konsep berpikir bahwa yang benar, saya tidak takut dengan penolakan dari manusia. Ya, sekalipun manusia menolak, nggak ada masalah. Jadi mulai seharusnya belajar bahwa misalkan melakukan ini, ternyata salah, ya tidak apa-apa. Anggap itu bagian dari mencoba. Coba. Namanya mencoba kan nggak selalu berhasil. Tolak, ini gagal. Udah nggak apa-apa. Ya, bisa kita percaya bahwa sekalipun manusia menolak, Tuhan tetap berada. Dia tetap bersama. Tuhan tetap betul menjalankan bahwa sekalipun ditolak manusia nggak apa-apa. Bisa ada kesempatan. Dan yang pasti bahwa Tuhan nggak pernah. Alicia, silakan. Mau sharing sesuatu? Ya. Pernah nggak ngalami gambar diri yang salah? Kita pasti dalam hidup ini pernah ngalami hmm, tidak selalu di perjalanan kita mulus. Kita pernah ngalami takut ditolak seperti itu. Takut masa lalu. Ya istilah orang takut masa lalu menghadapi. Ya, pastinya takut untuk gagal sih. Yang paling besar sih paling itu takut akan kegagalan. Biasanya takut gagal melakukan apa? Ya semuanya aku perhatiin biar nggak gagal gitu. Semuanya aku perhatiin. Ya, mulai sekarang tumbuhkan kepercayaan diri. Mau gagal, anggap itu bagian dari proses. Dan itu kan tidak langsung aja. Seperti kalau anak kecil belajar berjalan, kan masih jatuh. Tidak mungkin dia langsung bisa jalan terus berjalan. Dulu Nara pun juga begitu, jatuh bangun jatuh sampai sakit, sampai luka kaki. Tapi ketika satu kali dia bisa belajar berjalan, malah terus lari, susah untuk berlari. Ya juga kita, oh, takut gagal, takut. Mungkin mencoba satu gagal, coba kali, tapi berkali-kali, ternyata kita bisa mengatasi. Oh, gagalnya itu karena ini. Oh, ini dari itu. Nara, pernah mengalami apa? Takut gagal, takut tolak, takut tadi, eh, takut masa lalu. Pernah mengalami apa? Takut gagal. Gagal. Gagal apa? Gagal ngerjakan apa? Misalnya, Ulangan. oh takut gagal ngerjakan apa? Pas jelek. Eh, Mungkin kalian juga pernah tahu cerita dari ini, owner, pendiri fried chicken terkenal. Itu siapa namanya? Colonel Sanders. Yang pendiri, dia penemu fried chicken terkenal. Di usianya sudah tua, 60 bahkan hampir 70 tahun. Dia coba menawarkan, dia sudah tidak ada keuangan untuk mencukupi kehidupannya. Dia bikin ayam goreng cepat saji. Istilahnya kan junk food.
Dia tawarkan ke satu restoran yang lain. Ditolak, diketawakan, tidak mendapatkan perhatian. Justru di langkah yang ke-1000, di langkah yang kesekian kali, di langkah yang ke-100, sampai 1000. Ada restoran yang mana ini coba-coba, ya sudahlah, tidak apa-apa, karena kasihan. Ayam goreng buatannya dijual. Dan sejak itu laku keras, banyak peminatnya, banyak pembeli. Dan kita kenal ayam gorengnya dengan KFC, Kentucky Fried Chicken. Jadi seorang yang sudah tua, orang yang sudah tua nggak punya harapan yang lebih panjang lagi, tapi dia tidak putus asa. Kayaknya kan kalau kalian ke resto atau tempat makan yang ada KFC kan orang gambar orang sudah tua, pakai kacamata, rambut putih, seorang yang sudah tua. Gitu. Thomas Alva Edison mencoba menemukan bola lampu, menemukan lampu pijar. Itu setelah 1000 kali melakukan percobaan. Dapat satu gagal, bahkan sampai rumahnya kebakaran. Kalau dia menyerah, kita nggak akan bisa menikmati listrik seperti sekarang atau penerangan yang baik seperti ini. Coba deh. Jangan takut gagal. Gagal dari penilaian manusia itu jangan sampai membuat kita tidak berani. Terus coba deh. Sebab kalau manusia menilai gagal, Tuhan tidak pernah membuat, tidak pernah menolak kita. Dia selalu menitipkan. Ada yang tanyakan? Yang disampaikan? Di hari ini kita belajar mengenai gambar diri. Betapa banyak sekali gambar diri manusia itu rusak karena tidak lagi melihat pada firman Tuhan, tapi melihat sendiri. Gambar diri itu penilaian diri kita sendiri. Dan iblis suka menyampaikan kita dibuat minder, sakit hati, dan sudahlah, kamu tuh nggak bisa apa-apa, kamu gagal. Itu yang salah. Belajar bahwa sekalipun saya gagal di depan manusia, Tuhan. Amin. Mari kita akhiri dalam Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh belajar malam hari ini Tuhan di komsel yang sederhana ini. Gambar diri kami adalah gambar diri yang serupa dengan kami. Kami tidak mau salah melangkah. Kami mau melihat sebagaimana Tuhan melihat kami. Yang adalah pribadi yang berarti, yang mulia, yang istimewa. Dan Engkau menaruh perhatian yang lebih pada kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami minder, kecewa, sakit hati, takut gagal, takut ditolak, takut masa lalu, dan sebagainya. Mau belajar untuk percaya bahwa masa depan kami aman di tangan. Hari depan kami penuh dengan sebab Tuhan Yesus yang menyediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Untuk Sinta, Alicia, dan Nara di Komsel, juga Siska yang sinyalnya kurang bagus. Memberkati setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh bertumbuh jadi anak-anak muda yang siap untuk maju sebagai pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Bertumbuh sesuai dengan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Terima kasih Sinta, Alicia. Terima kasih, Mister. Sampai jumpa berikutnya. Berkati. Silakan diri. Ya.